Silakan dimulai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita semua bisa kembali berkumpul, ya. Tadi saya melihat di berbagai grup dengan tema TNGP dan ada beberapa grup ini kelas-kelas pelatihan itu menampilkan foto-foto tentang TNGP yang 2019. Nah, keren banget ya. Kita berharap bahwa tahun ini semoga ada TNGP lagi. Formatnya seperti apa? Nah, insya Allah pagi ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, rapat akbar ini, kita sebut rapat akbar TNGP ini, akan dipimpin langsung oleh CEO Media Guru, Bapak Muhammad Ihsan, dan juga nanti ada Mas Eko Prastyo bersama kita. Oke, teman-teman semua, mohon untuk nanti apabila ada pertanyaan dan sebagainya bisa dilayangkan melalui grup chat ataupun nanti melalui raise hand ya. Yang di YouTube juga sama, nanti bisa bertanya melalui chat. Juga untuk teman-teman semua, absensi akan kita bagikan nanti pada pertengahan atau akhir acara. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ihsan dan Mas Eko. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman keluarga besar Media Guru Indonesia dimanapun Anda berada. Buat Anda yang ada di YouTube mungkin Anda tidak sempat menyaksikan pemutaran video yang di Zoom. Tadi kita barusan memutar video Temu Nasional Guru Penulis tahun 2019 dan juga tahun 2018. Saya selalu merinding membayangkan acara itu. Dan karena itu acara yang sangat besar, itu acara puncak acara dari seluruh kegiatan Media Guru, bertemu para guru penulis seluruh Indonesia, merayakan keberhasilan, kita bersenang-senang di sana, dan itu mengharukan karena biasanya kita hanya jumpa lewat udara, lewat WA, lewat Facebook, tapi sekarang kita bertemu muka secara langsung. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana TNGP formatnya di tahun 2020 ini, yang tentu saja akan berbeda karena kita tidak memungkinkan bertemu langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum kami membentuk kepanitiaan, terlebih dulu kami mengundang ribuan anggota Media Guru di seluruh Indonesia untuk memberikan masukannya melalui rapat akbar di webinar ini, dan nanti masukan Anda akan digodok oleh panitia yang dibentuk oleh Media Guru. Tapi sebelumnya saya ingin mengawali acara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada panitia Pameran Buku Internasional Indonesia, Indonesia International Book Fair, teman-teman IKP Pusat, yang telah memberikan slot waktu yang cukup banyak untuk Media Guru, 6 hari berturut-turut mengadakan webinar ini, merayakan pameran akbar internasional ini. Mudah-mudahan melalui 6 kali webinar, dan ini adalah webinar yang rangkaian terakhir, banyak manfaat yang diperoleh oleh teman-teman. Nah, saya ingin mengawali rapat akbar kita ini. Mari kita mulai rapat akbar ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu percaya 10 kepala lebih baik daripada 1 kepala, apalagi di sini ada ratusan ribuan kepala. Saya yakin masukan Anda akan sangat berharga untuk didengarkan, karena kami belum tahu bagaimana bentuknya acara TNGP yang akan kita adakan tahun ini. Tapi saya ingin memberikan gambaran kepada Anda melalui beberapa penjelasan ini. Sebentar.
Saya menyebutnya sebagai eh, perjalanan menuju Temu Nasional Guru Penulis 2020 yang kita rencanakan berlangsung selama 8 hari penuh dari tanggal 22 sampai 29 November 2020. Kalau hari ini di webinar Anda mengikuti di IIBF, Anda mengikuti webinar Media Guru selama 6 hari, itu sudah seru sekali, ribuan orang bergabung. Nanti pada puncak Hari Guru, pada TNGP 2020, kami sediakan slot sampai 8 hari berturut-turut. Nah, apa itu TNGP? Bapak dan Ibu, Temu Nasional Guru Penulis ini seperti ajang besar untuk guru penulis saling bertemu, mereka saling belajar, mereka saling menginspirasi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan penerbit lain yang memproduksi buku seperti Media Guru, atau berbeda dengan pelatihan lain yang mengadakan pelatihan seperti Media Guru. Media Guru itu tidak membangun orang penulis saja, tapi kita membangun sebuah keluarga di mana para anggotanya dominannya adalah para guru penulis yang kita punya semangat yang sama untuk saling bertumbuh. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa Anda sekarang sudah merasakan betul betapa dahsyatnya yang kita lakukan selama ini di Media Guru, semua guru bisa menjadi penulis. Mungkin sebelum ada Media Guru, saya rasa tidak banyak kita menjumpai buku yang dihasilkan oleh guru. Tapi sekarang kalau Anda bertandang ke Perpustakaan Nasional RI yang di Jakarta, perpustakaan terbesar di Asia kalau nggak salah, gedungnya lantai 24, di situ ada ribuan buku karya guru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Media Guru melakukan dengan teman-teman. Nah, sekarang saya ingin membuka sedikit rahasia. Mengapa sebenarnya kita bisa melakukan itu? Saya ingin rahasianya Media Guru ini tidak lagi menjadi rahasia, karena saya ingin bahwa kalau misalnya ada 10 penerbit saja yang seperti Media Guru, yang melakukan seperti Media Guru, itu masih cukup kurang, karena jumlah guru di Indonesia itu ada 4 juta, teman-teman. Oleh karena itu, saya ingin membagikan rahasia ini, supaya banyak orang lain melakukan apa yang dilakukan oleh Media Guru untuk membantu banyak guru di Indonesia. Apa itu rahasianya seperti ini? Bapak dan Ibu, belajar selama 4 tahun terakhir ini, saya mendapati satu hal begini. Pertama, guru itu adalah profesi yang paling dekat dengan literasi. Mereka membaca, mereka menulis, dan harusnya adalah produk-produk literasi itu yang menghasilkan adalah para guru. Tapi kenapa kemarin kok tidak? Itu mungkin karena mereka belum tersentuh pelatihan yang sistematis. Nah, kita hadir dengan pelatihan. Sebenarnya banyak juga pihak lain mengadakan pelatihan, banyak juga orang yang sudah membuka kelas menulis sebelum Media Guru, bahkan Media Guru bukan yang pertama. Tetapi kami punya sesuatu yang namanya Guru Siana. Dulu awalnya, Bapak dan Ibu, ini adalah tempat praktek kita berlatih. Mengapa? Anda tidak cukup hanya belajar dari pelatihan, cuma 3 hari. Tapi Anda terus-menerus harus mempraktekkan ilmu yang Anda pelajari itu melalui tulisan. Mengapa? Karena menulis itu bukan bakat. Menulis itu keterampilan. Makin sering Anda menulis, makin bagus tulisan Anda. Dan itulah yang kenapa kemudian kami melahirkan namanya blog Guru Siana. Tempat Anda belajar menulis. Pada awalnya cuma itu, Bapak dan Ibu. Yang kami tidak duga adalah ternyata Guru Siana ini kemudian menjelma menjadi blog terbesar. Blog guru penulis terbesar di Indonesia, membernya sampai 70.000 guru penulis saat ini, dan saya yakin itu akan terus bertambah. Dan kalau makin banyak, makin bagus gitu. Mengapa? Karena kita bisa membaca tulisan orang lain, kita bisa belajar dari guru yang lain, belajar dari kontennya, belajar dari menulisnya. Begitu juga orang lain belajar dari kita punya. Nah, saling belajar ini, Masya Allah, membuat iklim yang ada di Guru Siana dan Media Guru ini adalah sangat positif. Kapan hari saya dihubungi oleh salah seorang penulis Media Guru, alumni Media Guru, yang sekarang bekerja di penerbitan lain. Dia membuka pelatihan yang lain di luar Media Guru. Dia minta izin saya untuk menggunakan Guru Siana untuk berlatih bagi peserta pelatihan mereka, apakah diizinkan? Saya bilang saya terbuka. Media Guru ini membuat Guru Siana sudah jadi, sekarang Guru Siana silakan dimanfaatkan oleh semua orang yang mau belajar, ya meskipun tidak di Media Guru. Nah, tetapi kemudian Bapak dan Ibu, setelah Anda belajar banyak prakteknya itu, Anda akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu apa? Pendampingan dan konsultasi.
Saya berharap teman-teman yang yang punya pelatihan menulis, jangan lepas peserta pelatihan Anda, masukkan ke dalam grup WA, berikan pendampingan. Mengapa, Bapak dan Ibu? Peserta pelatihan mungkin tidak menjumpai masalah pada saat pelatihan, tapi begitu dia sampai rumah, dia timbul pertanyaan. Malam hari dia mungkin menemukan masalah. Di situ dia perlu bertemu langsung dengan para pendampingnya. Di situ dia bisa konsultasi kapan saja. Nah, itulah kemudian kami membuat pendampingan. Sampai kapan? Kalau di media guru, sampai 1 bulan biasanya naskahnya sudah dihasilkan. Lalu kemudian naskah ini dikemanakan? Beberapa pelatihan, karena merasa sudah membantu Anda menulis, ya sudah terserah silakan. Bawa aja ke penerbit manapun yang Anda kenal. Bapak dan Ibu, saya belajar selama 4 tahun terakhir. Teman-teman guru itu kalau dibegitukan, itu nggak jadi. Karena tidak banyak mereka kenal sama penerbit gitu. Oleh karena itu kami membangun lini penerbitan dan lini percetakan untuk apa? Memfasilitasi guru menerbitkan bukunya. Nah sekarang, setelah jadi bukunya bagaimana? Bapak dan Ibu, media guru juga punya pasal yang berikutnya, yaitu apa? Jaringan pemasaran. Dengan apa? Komunitas yang besar. Jadi Bapak dan Ibu, komunitas yang besar yang dibangun oleh media guru ini, dan semuanya homogen, rata-rata guru penulis, mereka itu adalah juga pasar kita. Jadi mereka juga penulis, tapi mereka juga pasarnya. Mereka produsen buku, tapi mereka juga adalah konsumen. Dan itu iklim yang luar biasa. Jadi Anda punya segmen market sekarang. Oleh karena itu saya selalu bilang sama teman-teman, populerlah Anda di Gurusiana, populerlah Anda di Facebook Media Guru, karena kalau Anda makin populer, maka orang Anda banyak mengenal Anda, mereka akan menjadi potensi membeli Anda. Jadi Bapak dan Ibu, di Media Guru, semua ada, semua bisa. Kalau Anda mau bicara guru menulis, Media Guru itu punya semua prosesnya, dari hulu sampai hilir. Jadi sudah tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Nah, hal-hal setelah ini adalah tinggal kami menyempurnakan. Tapi kami sudah menyediakan untuk Anda, jadi Anda tinggal datang dengan kepala kosong, dengan Anda niat yang sungguh-sungguh, insya Allah Anda akan jadi penulis kami berikutnya. Nah, ada apa di TNGP juga? Ada apa di TNGP 2020 nanti Bapak dan Ibu? Yang pertama, ini seperti reuni akbar. Itu teman-teman yang hari ini kaos merah, Anda masih ingat itu? Kita pernah memerahkan gedung Kemdikbud. Anda bisa bayangin seperti itu Bapak dan Ibu serunya? Itu seperti supporter bola itu Bapak dan Ibu ya. Itu reuni akbar, guru penulis di Indonesia berkumpul jadi satu. Tahun yang lalu kita mengadakannya di gedung Kemdikbud seperti itu. Dan nanti juga di TNGP 2020 kita akan mengadakan banyak lomba menulis Bapak dan Ibu. Bisa juga nanti per provinsi kita akan mengumumkannya di TNGP ya. Ini adalah pengumuman pada tahun yang lalu. Mungkin ada bertanya loh, kok pada saat tahun yang lalu kok ada hadiahnya? Lomba menulis sekarang kok nggak ada hadiahnya? Anda mungkin mengira media guru nggak punya uang ya. Nah, padahal ya memang nggak ada anggarannya teman-teman. Tapi maksud saya adalah tahun lalu itu belum banyak yang mau ikut lomba menulis, jadi kami perlu merangsang mereka dengan hadiah-hadiah. Tapi sekarang tanpa hadiah saja sudah banyak sekali, apalagi kalau diberi hadiah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita akan banyak mengadakan lomba. Nanti kalau ada sponsor, ya insya Allah kita akan berikan hadiahnya. Dan Bapak dan Ibu, beda dengan pelatihan menulis yang diadakan di media guru, kalau di acara TNGP, simpan laptop Anda deh. Anda nggak perlu bawa laptop. Kalau dalam pertemuan luring seperti ini, yang Anda bawa justru adalah kamera ya, karena Anda nanti akan mengabadikan banyak kegiatan seru di acara TNGP 2020 ini ya. Nah, ini saya tidak perlu komentari ini foto ini, tapi siapapun Anda yang ada di sini, selamat Anda masuk dalam bidikan kamera fotografer ya. Ini tukang selfie sedang kena potret Bapak dan Ibu. Dan saat itu adalah acara yang sangat membanggakan karena kita semua merayakan kemenangan kita, merayakan keberhasilan setelah berjuang keras melalui dalam pelatihan sampai kemudian menghasilkan buku. Di acara ini adalah peluncuran buku besar-besaran dan nanti kita akan melakukannya sama-sama. Kalau tahun yang lalu kita melakukannya sambil naik kereta naik kereta MRT di Jakarta. Nah, tahun ini kita akan pikirkan polanya. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, kita memerahkan stasiun-stasiun. Saat itu ada banyak orang yang bertanya di stasiun, ada apa ini rombongan pakai warna merah ini, ternyata itu ada rombongan penulisnya Media Guru.
Di tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, dan di agenda-agenda TNGP, seringkali kita memberikan waktu khusus untuk memberikan penghargaan pada para pemimpin kita. Mereka adalah tokoh penggerak literasi nasional. Bapak dan Ibu, saya selalu percaya bahwa guru itu asal dia mau berubah, akan tetap terjadi perubahan, sekalipun pemimpin tidak mendukung dia, asal dia mau berubah. Sebaliknya, para pemimpin ini, kalau dia menginginkan guru berubah, tapi gurunya sendiri nggak mau berubah, tidak akan pernah terjadi perubahan. Nah, Bapak dan Ibu, yang kita inginkan adalah gurunya mau berubah, lalu didukung oleh para pemimpinnya, itu pasti akan perubahannya akan dahsyat. Demikian juga literasi. Kalau guru-gurunya sudah mau mengembangkan literasi, terus pemimpinnya mendukung, itu pasti akan jadi gerakan dahsyat. Tahun yang lalu kami memotret, itu terjadi di Grobogan, itu terjadi di Tanah Datar, itu terjadi di Kemenak Bintan, itu terjadi di Walik, di Kota Binjai, itu terjadi juga di Kakanwil Kemenak, di Kanwil Kemenak Provinsi Sumbar. Tahun ini nanti kita akan lihat polanya seperti apa, karena ini situasinya memang agak menyulitkan kami untuk memberikan penilaian, tapi nanti kita akan bicarakan dengan panitia bagaimana teknisnya. Dan ini salah satunya Bapak dan Ibu, pada saat itu Bu Eti Fahriati adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Kami undang beliau untuk bergabung di acara ini. Nah, sekarang beliau menjadi kadis yang lain, menjadi pejabat yang lain. Nanti beliau sendiri saja yang sharing. Bu Eti adalah kepala dinas yang begitu dengar media guru tidak langsung percaya dengan cerita, tapi dia datang langsung ke Bandung, dia ikut pelatihannya sendiri, dia dan begitu beliau bisa menerbitkan buku sendiri 2 minggu kalau tidak salah, lalu beliau yakin bahwa acara ini mungkin baru kemudian kita diboyong ke Pangkal Pinang, dan dari beliau juga kita berkembang ke Pangkal Belitung karena banyak kepala dinas yang dihubungi oleh beliau. Nanti Bu Eti mungkin akan cerita kalau beliau sudah bergabung di Zoom meeting kita hari ini. Beliau Dan sudah hadir. sudah hadir ya? Sudah. Selamat datang Bu Eti, terima kasih kehadirannya. Dan Anda juga bisa memberi visi besar pada calon pemimpin masa depan. Ini adalah SMP Islam Al-Azhar Tulungagung, Bapak dan Ibu. Diajak gurunya, kepala sekolahnya hadir untuk menyaksikan acara TNGP, melihat para penulis-penulis yang lain, dan saya berharap calon pemimpin masa depan ini memiliki visi besar juga setelah melihat keberhasilan banyak orang lain. Nah, hari ini juga ada nih, nobar nih. Ini ada yang nonton bareng nih. Jadi ada yang mengajak pesantrennya nobar. Nanti kita akan lihat, dan Bapak Ibu Anda perlu mengajak siswa Anda untuk melihat acara ini. TNGP juga sebenarnya momen Anda makin dekat dengan pemimpin. Kalau Anda di kota masing-masing, karena jumlah gurunya banyak, kepala dinas mungkin tidak bisa melihat Anda. Tapi kalau dikumpul, diminimalisasi sekarang, guru penulis itu nggak banyak gitu. Nah, kalau mereka bertemu, ini seperti di Tanah Datar nih, kepala dinasnya datang, bayangkan betapa bahagianya beliau melihat guru-guru dari Tanah Datar, semuanya sudah menjadi penulis. Nah, itu TNGP ini adalah tempat untuk mempertemukan yang seperti itu. Dan di TNGP juga kita akan berbagi strategi mengembangkan literasi. Sorry, salah tulis itu. Ini nanti Bapak dan Ibu alumni Media Guru itu sudah membentuk banyak organisasi. Ya, dimulai dari IGPPL di Sumbar, KPPL Kemenak di Sumbar, lalu IPPSU di Sumatera Utara, IP3L di Kepri, lalu di Jawa Barat, nah, IP3L juga, IPP di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan banyak provinsi yang lain. Saya rasa mereka punya keberhasilan bagaimana mengembangkan literasi di provinsinya masing-masing. Nanti mereka akan berbagi di salah satu sesi ini supaya apa? Supaya ada provinsi baru atau kota baru yang ingin berkembang literasi, Anda bisa belajar dari mereka. Dan jangan lupa kita sekarang sedang mendata para tokoh penggiat literasi nasional yang begitu aktif bergerak memajukan literasi di kotanya, di provinsinya, dan nanti kita akan berikan penghargaan. Tahun yang lalu penghargaannya umroh, insya Allah, tapi terkendala belum bisa berangkat karena pandemi kemarin. Sudah daftar, sudah mau berangkat, lalu kena pandemi, tidak jadi. Saya tidak tahu tahun ini apakah ada yang nyponsori lagi untuk memberikan umroh, ya mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada umroh berarti umrohnya dalam bentuk brosur juga bisa gitu nanti ya.
Tapi selalu kami memberikan penghargaan kepada tokoh penggiat literasi. Bapak dan Ibu, mereka adalah orang yang paling berjasa di kota Anda, di provinsi Anda. Ya, mereka pantas mendapatkan penghargaan yang lebih besar daripada ini. Tapi nanti di tahun TNGP 20, insya Allah pasti lebih banyak lagi ya. Dan kita juga saling belajar, saling menginspirasi. Saya rasa Anda yang hadir di TNGP 2019 yang lalu, Anda belajar dari beberapa penulis dahsyat kita. Mungkin banyak di antara Anda bingung bagaimana cara memasarkan buku. Ada guru kita, guru SD dari Padang, yang kalau masarkan buku nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu, sehari laku 140 juta ya. Anda bisa lihat rekamannya di Media Guru TV, di channel YouTube Media Guru Indonesia. Lalu ada juga buku, bagaimana dengan buku itu bisa mengantarkan Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Anda bisa juga menyaksikan itu. Saya rasa tahun ini ada banyak juga keberhasilan serupa. Ada banyak sekali perjalanan keluarga yang dilakukan oleh teman-teman guru penulis. Nanti mereka akan kita minta sharing di acara TNGP 2020. Bapak dan Ibu, saya ingin Anda begini Bapak Ibu. Seringkali, dan mudah-mudahan kita tidak ya, orang melihat kesuksesan orang itu kayaknya gampang deh. Karena Anda hanya lihat dia pada saat pemenang itu maju ke panggung menerima penghargaan. Anda tidak pernah tahu bahwa untuk menaiki puncak sukses itu, dia mungkin harus melewati jalan terjal, dan mungkin kakinya harus terluka parah, sakit Bapak dan Ibu. Dan di Media Guru, kalau Anda datang di TNGP nanti, Anda bukan lihat seremoni pemberian penghargaan, tapi Anda akan lihat bagaimana orang itu berjuang dari awal. Karena sukses itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin Bapak dan Ibu. Selama Anda yakin, selama Anda percaya bahwa Anda bisa sukses, insya Allah Anda pun bisa sukses seperti mereka. Di Media Guru, para juara melahirkan juara. Para pemenang menginspirasi pemenang. Dan Anda datanglah nanti di TNGP 2020. Anda belajar dari para pemenang. Anda serap ilmunya mereka. Insya Allah Anda akan jadi sukses, bahkan lebih sukses daripada mereka. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan apa yang sangat populer dikatakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs ini adalah CEO dan sekaligus pendiri perusahaan teknologi Apple. Dia bilang stay hungry, stay foolish. Ini kalau nggak salah pidato Steve Jobs kepada para wisudawan di Stanford University ya. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Bapak dan Ibu, tetaplah lapar. Jangan pernah puas dengan apa yang Anda capai sekarang. Tetaplah punya hasrat dan punya hasrat untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Bapak dan Ibu, kalau Anda memiliki ambisi dalam bentuk positif, maka Anda tetap semangat untuk mengejarnya. Tetaplah merasa bodoh. Bapak dan Ibu, saya rasa di Media Guru, saya juga ingin mengajak pada Anda untuk selalu belajar. Apa itu Bapak dan Ibu? Kalau Anda merasa sudah cukup dengan apa yang ada sekarang, mungkin Anda akan lewat Bapak dan Ibu. Ya. Anda mungkin pernah mendengar ada orang mengatakan ini ya, tetaplah Anda merasa hijau dalam pelajaran Media Guru ya. Kalau Anda merasa hijau, itu artinya Anda sudah memberi ruang untuk berkembang. Jangan pernah Anda merasa sudah matang. Karena fase setelah matang itu busuk ya. Ini disampaikan oleh orang yang ini ya, temannya Mas Seko dari Surabaya. Bapak dan Ibu, itulah semangatnya Media Guru. Jadi Anda jangan berhenti hanya belajar Media Guru sekali. Datang lagi ke pertemuan berikutnya. Mungkin temanya sama, tapi percayalah, Anda mungkin akan ada belajar lagi. Dan Anda akan belajar lagi. Ya. Datang lagi ke pertemuan, sekarang sudah ikut kelas novel, datang lagi kelas cerpen, datang lagi kelas artikel ilmiah. Anda terus belajar, Bapak dan Ibu. Kami siapkan semua materinya. Untuk apa? Anda belajar, Bapak dan Ibu. Ya. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Wa man fatahu ta'limi waqta syababihi, fakabbir arba'an li wafatihi." Coba bayangkan. Imam Syafi'i yang mengatakannya. Kalau Anda sudah merasa tidak mau belajar lagi padahal usianya masih muda, kata Imam Syafi'i, fakabbir arba'an li wafatihi, ucapkan takbir 4 kali karena dia sudah mati sebenarnya. Bapak dan Ibu, saya rasa semangat Anda adalah semangat Media Guru. Anda mau belajar, kami di Media Guru sebenarnya juga terus belajar. Kalau kami terus melakukan inovasi baru, itu sebenarnya dalam rangka kami tidak puas dengan apa yang ada kami punya sekarang. Kami ingin terus berkembang lagi. Dan itu seringkali ada masukan dari teman-teman semua. Teman-teman, saya rasa mungkin itu pengantar saya pada hari ini. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di
webinar Media Guru selama 6 hari di arena Indonesia International Book Fair. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman IKP Pusat yang sudah memfasilitasi Media Guru mengadakan 6 kali webinar ini. Dan Bapak Rani, Bu, nanti setelah ini akan disambung oleh Mas Eko bagaimana model TNGP yang berikutnya. Dan setelah itu nanti kita akan mendengarkan langsung masukan semua dari Anda. Tapi sebelum Mas Eko, mungkin saya rasa kita perlu mengundang Ibu Eti, ya, pada saat beliau mendapat penghargaan dari Media Guru. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Pangkal Pinang, dan mungkin beliau bisa cerita bagaimana perkenalan dengan Media Guru dan apa yang bisa diperoleh kalau Anda ikut Media Guru dan seputar TNGP. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti sudah hadir. Langsung beliau Pak Ihsan ya. Ya, silakan. Silakan Bu Eti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah. Halo Pak Ihsan. Ya, alhamdulillah, saya sangat senang sekali dapat bergabung dengan para calon-calon penulis mungkin ya di seantero Nusantara ini. Nah, pengalaman saya pada saat saya diundang PNGP tahun 2018 itu luar biasa sekali. Energi positifnya begitu mengalir, dan pada saat itu saya sudah melaksanakan pelatihan satu-satu, itu sudah ke-4 kali kayaknya di Pangkal Pinang. Saya ingin mengajak para guru waktu saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mereka mampu menulis, karena dengan menulis itu angka kredit bisa naik. Karena kebanyakan guru di Pangkal Pinang mentoknya 4A. Nah, jadi saya tidak mau ada kata mentoknya di 4A. Sehingga saya merasa harus membangkitkan semangat guru dalam menulis, dan alhamdulillah saat ini para guru di Pangkal Pinang sudah banyak yang naik ke 4B. Ini berkat Media Guru melaksanakan latihan menulis, dan alhamdulillah saya bisa menghadirkan para instruktur ke Pangkal Pinang. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi para guru di Indonesia, saya mohon kita jangan menganggap bahwa untuk golongan 4A itu sudah mentok. Nah, apalagi sekarang ini para guru-guru muda, mereka hanya bisa sampai 3B. Kalau mereka tidak berkarya, tidak menulis, tidak menuangkan tulisan karya mereka ke dalam tulisan, tidak ada bukti nyatanya, tentunya mereka susah mencari bukti-bukti untuk memberikan apresiasi bahwa mereka telah melakukan sebuah karya. Jadi kepada semua guru Indonesia, jangan berhenti, jangan pernah bosan untuk menuangkan karya-karyanya dalam tulisan. Demikian Pak Ihsan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Bu Eti atas penyampaian pemaparannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang juga buat Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Grobogan, Pak Amin Hidayat, yang sudah hadir ya. Luar biasa sekali. Ini salah saya apa kok tiba-tiba Kepala Dinas hadir gitu ya. Salah NG apa. Terus kemudian juga terima kasih sekali juga kehadirannya pejabat yang sangat membumi, Pak Erman Hidayat. Erman Zainuddin kembali. Oke. Insya Allah nanti beliau akan kita kasih kesempatan untuk memberikan sesuatu untuk kita di sini yang hadir. Nah, sebelumnya saya mau mengundang Mas Eko Prastyo. Mas Eko, hadir? Hadir, Pak Yasin. Oke. Mas Eko, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu
para penggiat literasi, pejuang literasi, serta teman-teman sahabat literasi seluruh tanah air dan yang ada di luar negeri yang saat ini juga sedang menyimak webinar Temu Nasional Guru Penulis 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia International Book Fair serta rekan-rekan dari IKP Pusat yang mengadakan kegiatan ini, memberikan kesempatan yang begitu luas kepada media guru untuk memberikan semangat literasi kepada teman-teman pendidik. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan, CEO Media Guru, dan teman-teman semua yang saat ini sedang menyimak webinar kali ini. Izinkan saya langsung memberikan paparan singkat terkait tema kita pagi ini. Baik, sudah muncul ya di kita saat ini berada pada dua situasi yang sangat besar. Yang pertama adalah era digital yang memang ini merupakan keniscayaan zaman, tidak bisa kita hindari. Dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 atau wabah corona yang tidak ada satupun pihak yang mengetahui kapan pandemi ini segera berakhir. Karena itu saya merasa berkepentingan untuk memaparkan tantangan yang ada di era digital saat ini, tapi tidak hanya tantangan, sekaligus peluang apa yang bisa kita lakukan di sini menghadapi era digital yang begitu hebatnya, menjamur di mana-mana yang tidak bisa kita hindari, serta pandemi COVID-19 ini. Maka judul paparan saya pagi ini adalah tantangan dan peluang di era digital. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat penulis yang saya muliakan, saya ingin mengajak kita untuk insaf bahwa sejatinya tidak ada karya besar yang lahir di tengah kondisi nyaman tanpa kesulitan-kesulitan sosial hidup. Maka inilah kesempatan kita untuk menjawab tantangan tadi. Jadi kita mungkin lazim mendengar bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati sebuah proses. Dan media guru memberikan sebuah pendampingan melalui kelas-kelas pelatihan kepenulisannya dengan apa? Dengan proses panjang. Ada yang bisa melewatinya dengan mulus, ada yang tertatih-tatih hingga akhirnya bisa menjawab tantangan tadi. Ada pula yang sebagian diantaranya belum berhasil. Saya katakan belum berhasil, bukan tidak berhasil. Tetapi yang jelas, sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk insaf. Bahwa tidak pernah ada karya besar yang lahir di tengah kondisi nyaman tanpa kesulitan sosial hidup. Karena itu, di sini sudah ada contohnya. Satu di antaranya, Anda mungkin sudah sangat familiar dengan wajah beliau, Pak Ihsan sendiri. Pak Ihsan telah membuktikan betapa jurang tantangan, hambatan, onak, dan gelombang yang ia hadapi tidak menyurutkan semangat sehingga lahirlah media guru yang merupakan panggilan jiwanya. Dan itu merupakan passion untuk mengantarkan apa? Mengantarkan teman-teman guru menjadi penulis yang dulu tidak pernah disangka-sangka bahwa menulis buku itu dianggap sebagai salah satu momok terbesar bagi mereka ketika mereka misalnya hendak mengurus portofolio kenaikan pangkat. Satu lagi yang saya tampilkan di foto tersebut adalah Haji Erman Zarudin Usman. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dan saya tahu betul karena mengenal baik beliau serta pernah mewawancarai langsung beliau saat berada di Tanjung Pinang. Dan beliau mengatakan perjuangannya tidak pernah mudah untuk menulis. Anda bisa bayangkan bagaimana hingga saat ini saja Pak Erman Zarudin, imbauan-imbauannya untuk menggelorakan literasi menulis di kalangan guru, khususnya di Kemenak Bintan, itu tidak mudah. Anda tidak bisa membayangkan, beliau kan pejabat, pasti berhasil. Tidak demikian faktanya. Nah, itu pun bahkan disampaikan oleh yang bersangkutan lewat buku-bukunya. Nah, tetapi begini, karena tadi saya telah menyebut era digital. Bapak Ibu yang saya banggakan, era digital itu sangat identik dengan tiga hal ini. Apa itu? Yang pertama digitalisasi, yang kedua otomatisasi, yang ketiga kecerdasan buatan.
Manakala saat ini kita sebagai guru, kita ternyata mohon maaf gagap teknologi, habis sudah. Saat ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi diterima oleh zaman seorang guru gaptek. Jadi tidak bisa. Artinya tanpa memandang usia, maka kita dituntut untuk bisa menjawab tantangan itu. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Jadi era digital ini sangat identik dengan 3 hal itu, dan kita dituntut untuk menjawab 3 poin itu. Tetapi Bapak Ibu semua jangan lupa bahwa 3 hal itu sama sekali tidak berguna jika tidak dapat dibahasakan secara kreatif. Sejatinya adanya kecerdasan buatan, otomatisasi dan digitalisasi yang tidak terelakkan, tanpa adanya inovasi, kreativitas dan sinergi, semua tidak akan berarti. Nah, inilah yang coba dijawab di Media Guru. Saya ingin Bapak Ibu menjawab secara jujur, Anda berada di posisi mana? Nah, saya memberikan beberapa poin bahwa penulis itu sejatinya ada 3 macam. Yang pertama adalah penulis inovatif. Penulis inovatif adalah mereka yang selalu konsisten menghadirkan tema dan ide-ide baru yang orisinal di setiap karyanya. Ia tidak terjebak pada selera pasar. Kalau misalnya si A menulis novel romansa, ia menulis novel romansa. Itu menuruti selera. Kalau misalnya saat ini yang paling banyak dicari orang adalah tema-tema tentang pembelajaran jarak jauh, ia menulis tentang buku tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetapi penulis yang inovatif, ia dapat melahirkan gagasan-gagasan segar yang orisinal, tidak terpaku pada selera pasar. Ia selalu berusaha berinovasi, dan inilah sebenarnya yang didorong habituasinya lewat komunitas penulis terbesar di Indonesia, yaitu Media Guru. Yang kedua adalah penulis follower. Penulis follower ini adalah mereka yang mampu melihat peluang dari tren karya sastra yang digemari masyarakat di era kekinian. Tidak keliru, tetapi penulis follower ini memiliki celah pula. Nah, di antara 2 yang tadi, mungkin kita ada salah satu di antaranya. Tetapi masih ada jenis penulis yang ketiga, yaitu penulis momenial. Yaitu mereka yang piawai memanfaatkan momen tertentu atau peristiwa penting untuk membuat karya yang diterima pembaca. Ketiga jenis penulis ini masing-masing memiliki bobot dan kelebihan tersendiri. Nah, saya ingin mengajak Anda menjawab secara jujur, kita berada di posisi yang mana? Dengan kelebihan masing-masing ini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Nah, saya ingin tegaskan kepada kita semua, kepada Anda semua yang saat ini sedang menghadiri majelis ilmu webinar TNGP ini, bahwa 3 macam penulis inilah yang berusaha dicetak di Media Guru. Yaitu Media Guru concern, sangat berkomitmen tinggi mendorong lahirnya guru-guru VIP, yaitu guru penulis. Guru penulis yang inovatif, guru penulis yang follower, guru penulis yang momenial. Dan akan lebih dahsyat lagi apabila kita termasuk di antara penulis yang memiliki kolaborasi 3 jenis penulis itu tadi, yaitu penulis yang inovatif, penulis yang follower, dan penulis yang momenial. Untuk itu apa yang sebenarnya dilakukan di Media Guru, Bapak Ibu? Kami di Media Guru ini ada kisah yang menarik ketika saya mendampingi Pak Ihsan melakukan kunjungan kebudayaan ke Jepang, ada di beberapa kota. Waktu itu kami berada di kota Osaka, berbincang-bincang terkait dengan program TNGP, salah satunya TNGP. Nah, yang disinggung oleh Pak Ihsan saat itu adalah 4 poin. Apa saja? Yang pertama, peningkatan kompetensi. Ini jelas menjadi visi besar Media Guru ketika didirikan kali pertama pada 2016. Ya, kami sangat concern untuk mendorong kompetensi guru melalui keterampilan menulis dan membaca. Jadi budaya literasi membaca, budaya literasi menulis, inilah salah satu fokus utama Media Guru saat itu. Yang kedua adalah jejaring. Kami sadar di Media Guru tanpa jejaring penulis bukanlah apa-apa, sebab penulis itu tidak pernah bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Kita harus bersinergi, kita harus berjejaring. Ya. Nah, jejaring ini kami wujudkan salah satunya melalui
kegiatan-kegiatan kepenulisan. Ya. Mungkin di antara teman-teman alumni pelatihan menulis media guru sadar bahwa sebelum ikut pelatihan menulis media guru, mereka tidak saling mengenal. Begitu dipertemukan satu sama lain, walaupun tidak saling kenal, mereka seakan-akan menjadi keluarga yang sangat erat. Bahkan saat ini masih berhubungan, walaupun sudah tidak aktif lagi di media guru. Itu fakta yang hendak saya sampaikan. Yang ketiga, wadah menulis dan kepenulisan. Wadah menulis di sini kami memiliki banyak sekali program pelatihan menulis dengan jam pelatihan yang dibutuhkan oleh guru serta kurikulum yang sudah kami susun sedemikian rupa untuk kepentingan teman-teman guru penulis. Dan wadah kepenulisan yang dimaksud diantaranya tadi sudah disampaikan Pak Ihsan adalah Guru Siana. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang wabah COVID-19, ya, saat ini obatnya belum ditemukan dan sudah ditegaskan bahkan oleh pakar-pakar kesehatan kita bahwa vaksin terbaik untuk COVID-19 adalah kedisiplinan. Nah, disinilah kedisiplinan ini pula yang dibangun di media guru. Lewat apa? Tantangan menulis Guru Siana. Mungkin Anda merasa lelah, Anda merasa sudah tidak sanggup, tidak kuat lagi. Tetapi sesungguhnya ada atmosfer dan manfaat yang baik sekali apabila Anda mengikuti tantangan menulis di Guru Siana. Apa itu? Melatih kedisiplinan. Sebab menjadi penulis itu tidak bisa dilakukan secara instan. Anda mengikuti pelatihan 2,5 jam, tidak akan mendapat apa-apa. Besok sudah lupa lagi. Anda mengikuti pelatihan-pelatihan lain, ya, pelatihan materi-materi kependidikan dan lain-lain, itu diberikan dalam waktu 2,5 jam atau sampai 32 jam secara terbimbing, tidak akan ada apa-apanya tanpa ada habituasi kedisiplinan. Nah, inilah yang coba dibangun di media guru, Bapak Ibu. Ketika misalnya ada teman yang remedi, setelah menulis 200 hari tanpa putus, kemudian tiba-tiba dia tertidur, ngantuk karena capek, besoknya harus remedi, mengulang lagi tulisan dari pertama, sesungguhnya di situ ada pelajaran terbaik dan hikmah yang juga luar biasa. Apa itu? Adanya sebuah kesadaran membangun determinasi, membangun sebuah tekad yang kuat. Itulah sebenarnya yang diajarkan di media guru. Dan yang terakhir adalah temu nasional guru penulis. Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan yang saya banggakan, kita tentu mafhum bahwa sekali lagi penulis itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini makhluk sosial, kita bukan makhluk egois. Orang yang bisa melakukan apa-apa sendiri. Media guru, Pak Ihsan, saya, dan teman-teman lain di jajaran media guru sadar betul bahwa media guru ini tidak bisa one man show. Media guru memberikan panggung yang seluas-luasnya kepada orang lain. Ya, karena kami sadar bahwa bahagia itu adalah melihat orang lain bahagia. Dan itu kami lakukan melalui sebuah silaturahmi nasional antar guru penulis bernama Temu Nasional Guru Penulis. Kami ingin ini tidak sekadar menjadi ajang reuni tipis-tipis dan ajang reuni akbar, tetapi ini bisa menjadi multivitamin bagi kita semua untuk mampu meningkatkan semangat. Sebab begini Bapak Ibu, orang yang paling beruntung adalah mereka yang dapat belajar dari keberhasilan orang lain. Orang yang beruntung adalah mereka yang dapat menyerap ilmu dari orang lain dan dia bisa memiliki energi untuk menjadi sukses pula. Itulah ya semangat yang dibangun dalam Temu Nasional Guru Penulis ini. Bapak Ibu, takdir telah mempertemukan kita. Tidak penting apa latar belakang Anda, tidak penting apa latar belakang saya, tidak penting apa latar belakang teman-teman yang di luar sana. Tidak soal apa jabatan kita, karena jabatan itu bisa hilang. Siapapun Anda, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat golongan, disinilah kami membangun sebuah keluarga, sebuah atmosfer kekeluargaan. Sebab kami yakin betul bahwa keluarga itu memberikan doa, dukungan, dan cinta tanpa syarat. Di media guru, kita akan secara rutin mengadakan Temu Nasional Guru Penulis untuk memberikan semangat-semangat yang seperti ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita sadar bahwa berkerumun itu tentu akan melahirkan sebuah permasalahan baru. Tetapi tentu hal ini tidak menyurutkan semangat akan hadirnya TNGP. Maka di media guru, kami, saya, Pak Ihsan, serta teman-teman lain
berpikir bahwa ada dua alternatif nanti yang bisa disiapkan. Yang pertama, andai kata misalnya bulan Oktober atau November nanti vaksin COVID-19 itu ya sudah diproduksi, dan saya membaca di media massa bahwa yang mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksin itu ada dua. Yang pertama tenaga medis, yang kedua guru dan dosen. Ya, ini tentu menjadi peluang. Peluang apa? Misalnya kalau zona itu sudah menjadi zona oranye atau zona kuning dan tatap muka itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, mungkin ini bisa kita lakukan, yaitu melakukan TNGB secara bersemuka. Tetapi jika itu memang tidak memungkinkan, saat ini tadi seperti kita simak pada paparan saya di awal, di era digital, apa yang dulu tidak mungkin sekarang menjadi mungkin, Bapak Ibu. Dan alternatif kedua itu bernama TNGP virtual. Saya kira TNGP virtual pun tidak akan mengurangi bobot serta kualitas dari silaturahmi itu sendiri. Sebab yang paling penting tentu bukan hanya tatap mukanya, melainkan silaturahminya. Kita tahu bahwa bersilaturahmi itu memperpanjang usia, memperlancar rezeki, serta tentu saja menambah ilmu pengetahuan. Dan Bapak Ibu yakinlah bahwa sekali lagi kami, saya, Pak Ihsan, teman-teman lain di Media Guru tentu sangat ingin teman-teman bisa membagikan prestasinya. Ya, jadi percayalah bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan kepada orang lain. Dan TNGP adalah panggung Anda, bukan panggung kami. Anda semua adalah insan-insan pembelajar yang luar biasa, yang patut diapresiasi, bukan hanya para pejabat dan tokoh-tokoh terkenal publik saja. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di Temu Nasional Guru Penulis 2020 Media Guru pada Hari Guru Nasional mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada tanya, mungkin Pak Ihsan bisa lanjutkan. Baik, teman-teman, saya terima kasih kepada Bu Eti, dan saya rasa sebelum kita mengundang para guru penulis se-Indonesia untuk bergabung memberikan masukannya, di sini ada Pak Amin Hidayat dan Pak Herman, Kepala Dinas dan Kepala Kemenak. Saya selalu pengen Kepala Dinas se-Indonesia itu seperti Pak Amin, Kepala Kemenak se-Indonesia seperti Pak Herman. Kita beri kesempatan untuk berbicara pada beliau berdua yang sudah berpengalaman langsung hadir di arena TNGP. Mungkin ada masukan dan usulannya kepada kita semua. Silakan dimulai dari Pak Herman dulu ya. Pak Herman. Pak Amin sudah unmute ini. Oh, Pak Amin dulu. Pak Amin Hidayat, Kepala Dinas Kabupaten Grobogan. Silakan Pak Amin. Usulan masukannya buat kami nanti akan dicatat oleh panitia yang akan kita bentuk. Sudah siap Pak Amin? Siap. Silakan Pak Amin. Terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Media Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malu sebenarnya kalau suruh bicara terus ini Pak Ihsan. Kan lebih suka bertindak ya. Tetapi sangat bersyukur saya masih bisa bergabung dan diizinkan untuk silaturahim dengan Ibu Bapak semua. Rasanya tape yang saya makan kali ini lebih lezat ketika sambil mendengarkan Mas Eko bicara. Tadi sambil ngemil tape saya Pak Ihsan, tambah manis rasanya ketika campur dengan bumbu Pak Eko ini. Ini singkat saja Pak Ihsan, kami akan support apapun bentuk temu penulis guru ini, dan saya akan upayakan delegasi dari Grobogan sebanyak-banyaknya Pak Ihsan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tapenya sudah nyampe sini loh, rasa manisnya itu. Oke, sekarang Pak Herman. Pak Herman pengalaman langsung hadir di TNGP 2019. Beliau juga penerima penghargaan tokoh penggerak literasi nasional
2019, kalau Pak Amin dan Bu Eti ini 2018. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, lagi di dalam mobil nih, mau jalan ke Trikora. Lihat keindahan alam. Ya. Jadi yang pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh media guru beserta seluruh guru-guru semua disehatkan Allah, dijauhkan daripada COVID, dan kita dapat terus berjuang menggerakkan literasi di Indonesia ini secara menyeluruh. Pagi ini mungkin yang ingin saya sampaikan dalam rangka TNGP 2020 ini, karena kondisi kita memang saat ini dalam keadaan COVID-19 ini masih mengalami pandemi, maka yang harus kita lakukan menurut saya, kita terus bergerak, tapi mungkin dengan lebih menggerakkan ke posisi virtual ini. Jadi kalau kita ingin melihat keindahan alam di masing-masing daerah, menurut saya kita bisa membuat video singkat, mungkin beberapa kelompok membuat video singkat, dan video singkat tentang keindahan alam itu bisa dibuatkan dalam waktu yang singkat, kemudian nanti ditampilkan ketika saat kita melaksanakan TNGP 2020 yang secara virtual. Kemudian masing-masing wilayah menurut saya bisa melakukan gerakan menuju ke perpustakaan masing-masing, mungkin membaca di sana, atau ada buku-buku karya yang bisa kita berikan pada hari dan waktu yang sama. Jadi se-Indonesia bergerak secara bersama, semua kawan-kawan media guru menuju ke perpustakaan di daerahnya masing-masing, kemudian di sana nanti kalau ada baju yang Pak Ihsan sudah bisa siapkan TNGP 2020 misalnya gitu kan, atau jaket jas yang bisa dibuatkan, yang bisa dikirim kepada semua yang berminat, nanti itu bisa dipakaikan, dan semua nanti membuat sedikit video mereka ketika berada di perpustakaan tersebut, dan bisa saja ditampilkan dalam bentuk Zoom yang kita lakukan secara bersama pada hari itu. Jadi TNGP virtualnya kita lakukan dengan cara demikian. Kemudian memang menurut saya, setelah saya rasakan, jadi misalnya tantangan menulis yang setiap hari itu, ini mohon maaf, di samping saya ini Bu Aja Hermayati, istri saya. Jadi yang menurut saya yang perlu juga kita lakukan untuk tahun ini ya, bagaimana semua guru yang memang bukunya sudah ada tadi itu bisa dikasih kepada perpustakaan, dan kita memang perlu mengajak sebanyak-banyaknya pejabat-pejabat itu untuk bisa menulis. Dan kemarin saya sudah bicara dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Beliau sudah berminat untuk membuka kegiatan di Sumatera Selatan. Saya masih cari siapa itu yang dari Sumatera Selatan, dari media guru, yang kalau ada nanti kan kita sudah bisa mengembangkan ke Sumatera Selatan gitu. Dan itu tidak perlu lama-lama, insya Allah tahun ini masih bisa kita lakukan kalau seandainya itu ada kawan-kawan kita dari sana. Tapi kalau tak ada, nanti melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan itu akan lebih ramai. TNGP 2020 saya pikir dengan kondisi saat ini kita ingin bersama, tapi bersamanya mungkin harus dengan jarak jauh. Kita berselancar di udara, kita gunakan, manfaatkan Zoom meeting yang ada untuk kita mengembangkan kegiatan. Kalau tak cukup 1 hari, boleh 2 hari Pak Ihsan. Ya kan, mungkin 1 hari mungkin lebih banyak, mungkin nonton videonya atau penyampaian dari peserta, dari narasumber. Kemudian pada hari yang keduanya itu mungkin bolehlah melihatkan video-video yang indah daripada masing-masing kawan-kawan tadi, beserta dengan ucapan selamat yang disampaikan oleh masing-masing daerah. Mungkin itu menurut saya yang perlu kita gerakkan, di samping berupaya bersama bagaimana yang berhubungan dengan ya seperti yang disampaikan oleh Didi Wahyudi, misalnya ada cangkir media guru, ada tas media guru, tas ransel untuk itu dibuat yang indah, yang cantik, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Jadi tas laptop itu nanti kemana pergi orang buat media guru itu. Mungkin ada lagi di situ tambah slogannya, berkarya dan berjaya misalnya begitu kan. Itu akan membuatkan daya tarik tersendiri bagi pihak lain, dan ini saya pikir sangat dahsyat kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, dan kita bersama bisa. Saya merasakan ketika saya sekarang ini agak berhenti nih menulis dekat tantangan setiap hari itu, saya berhenti sebentar. Saya berhenti sebentar ini, tapi terasa memang bisa menurunkan semangat menulis kita. Jadi menurut saya kalau bisa tiap hari menulis itu seperti Mas Eko sebutkan, menulis satu mati atau betul macam orang mati aja. Tak ada lagi kalau kita tak nulis itu kan.
Jadi memang menurut saya memang perlulah kita untuk kembali ya, terus untuk menulis dan menulis, tapi jangan lupa membaca juga, baik yang tersurat maupun tersirat, ya, yang nyata ataupun yang nampak yang dialami ini ataupun hasil karya kawan-kawan dan juga yang lain. Hargai hasil karya orang lain, baru orang bisa menghargai hasil karya kita. Kalau kita saja menghargai hasil karya kita, belum pasti orang lain bisa menghargai hasil karya kita. Jadi bersama kita bisa lebih cepat, lebih baik, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih semua. Semoga Allah ridho kepada kita dan upaya memajukan bangsa ini terus bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, Bu Hermayati sekeluarga. Lagi jalan-jalan masih memikirkan memberi Media Guru Top Share. Harga. Meskipun kita berjauhan, sepertinya hati kita berdekatan selalu. Pak Herman, terima kasih. Masya Allah, saya mencatat tadi banyak masukannya dan saya rasa panitia yang akan dibentuk di Media Guru tadi juga merekam. Tapi menarik idenya Bapak dan Ibu. Jadi kemungkinan untuk offline sementara kayaknya akan sulit sekali karena trennya sedang meningkat. Jadi memang kita harus memfokuskan bagaimana mengadakan secara gabungan daring secara nasionalnya, mungkin luringnya mungkin ya karena ada nobar atau mungkin di satu tempat yang memungkinkan tidak dalam jumlah banyak, saya rasa mungkin bisa dilakukan. Pak Herman masukannya bagus sekali. Teman-teman saya jadi kepikiran, mungkin kita bisa, karena ini kan pas Hari Guru nanti ya, jadi Anda bisa mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dengan ditambahi bahasa daerah masing-masing, apalagi direkam dengan background Anda tempat-tempat yang ikonik gitu ya. Yang di Sumbar mungkin Jam Gadangnya, mungkin di Surabaya ada Tugu Pahlawan, di Jakarta dengan background Monas. Nah, saya rasa itu mungkin bisa dikembangkan. Nanti kemudian ditayangkan berulang-ulang pada pelaksanaan TNGP kita, ya. Sambil ada pembacaan puisi atau apa terserahlah nanti. Tapi itu kita akan pikirkan. Pak Herman, terima kasih banyak masukannya. Sampai saya juga tadi menggarisbawahi tentang pelibatan Perpusda itu betul, teman-teman. Jadi Perpusda itu pasti punya anggaran untuk pengadaan buku dan kita berharap bahwa mereka mulai memikirkan untuk membeli buku-buku yang diterbitkan oleh guru-guru ini untuk apa? Karena fungsinya ada dua, selain bacaan biasa seperti buku biasa, tapi ini adalah penyemangat. Kalau ada guru atau siswa dari kotanya yang berkunjung ke Perpusda, saya rasa mereka akan punya semangat setelah melihat guru yang lain bisa menulis. Terima kasih Pak Herman, banyak masukannya, saya catat dulu ya Pak ya. Baik, kemudian saya akan undang teman-teman yang ada di YouTube, boleh deh. Anda boleh mengajukan pertanyaan. Apakah sudah ada pertanyaan dari YouTube? Saya lihat Anda memberikan komentar dengan cara menyebutkan nama Anda dan dari mana, lalu kemudian apa usulannya dari Anda ya. Itu ya. Yang dari YouTube silakan Anda sampaikan usulan dan masukannya. Lalu kemudian ini yang wah banyak sekali yang angkat tangan ini yang di room Zoom. Bapak Ibu saya mohon maaf, yang di YouTube banyak komentar kok nggak bisa masuk Zoom. Yang bisa masuk Zoom hanya 300 orang dan sudah penuh Bapak Ibu. Oke, saya undang yang pertama Samsudin Simatupang. Silakan Anda unmute dulu, lalu kemudian Anda bertanya, perkenalkan diri, sampaikan dari mana, lalu kemudian apa usulannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk teman-teman guru penulis, khususnya CEO Media Guru, Pak Ihsan, Mas Eko, dan yang lain-lain, panitia penyelenggara. Saya Samsudin Simatupang dari MTS Negeri 16 Jakarta. Guru Madrasah DKI siap mengusung TNGP 2020. Satu hal yang perlu kami sikapi, saya tertarik dengan penyampaian dari Mas Eko tadi, bahwa berkarya itu tidak boleh terputus, tidak boleh berhenti. Kami guru, saya pribadi 1 tahun ini akan bertugas sebagai pegawai sipil di MTS Negeri 16 Jakarta. Jadi
kami tetap berkarya sampai akhir hayat. Karena prinsip dalam Islam itu menulis berkarya adalah sesuatu hal yang perlu dikembangkan selama hayat masih di badan. Belajarlah sampai akhir hayat kita, sampai menuju yang lain. Pertanyaan saya, kami dari guru ini perlu satu motivasi, satu pengembangan dari media guru, karena kami masih banyak kekurangan. Di Guru Isyana saya selalu menulis tentang, tadi Mas Eko menyinggung, tentang kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan seseorang. Oleh karena itu, saya menanyakan satu hal. Trik apakah yang paling utama di dalam mengembangkan motivasi diri di dalam menulis ini? Karena di dalam menulis tentunya banyak kerikil-kerikil tajam yang dapat mengganjal kita dalam perjalanan menulis ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin Simatupang dari Jakarta. Bertanya tentang apa yang bisa membuat seseorang selalu termotivasi menulis. Nanti akan dijawab oleh Mas Eko. Tapi teman-teman, saya sebenarnya lebih berharap Anda memberikan masukan, usulan yang berkaitan dengan acara TNGP ini, ya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Ini saya dapat kabar dari pesantren Al-Hanif, ini lagi nonton bareng. Nah, kita buktikan ini. Silakan Ustadzah Fitria, Anda bisa menyampaikan, berbicara, mengucapkan salam, dan juga sambil dipertontonkan itu para santrinya yang mengikuti acara ini secara nobar, ya, nonton bareng. Apakah sudah bisa di-unmute? Ini yang mana ya? Silakan Ustadzah Fitria, Anda bisa menyampaikan salam dan juga sambil dinyalakan videonya. Ya, silakan. Santrinya yang mengikuti acara ini secara nobar, ya, nonton bareng. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Ibu. Ya, assalamualaikum. Silakan videonya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan Ya, disampaikan. Ya, teman-teman di seluruh Indonesia kita menyaksikan para santri. Ini dari pesantren Al-Hanif. Nah, kebetulan sekarang kita santri putra Pak yang ikut bareng di sini. Ya, ini baru santri putra yang ikut gabung di sini. Kebetulan sekarang kita santri putra yang ikut bareng di sini. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadzah Fitria Nur Rasidah. Kemarin webinar satu siswa satu buku yang bergabung santri putri, sekarang santri putranya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini para generasi masa depan. Ini tuh Pak, insya Allah mudah-mudahan guru, instruktur media guru semua bisa hadir di pesantren karena insya Allah pesantren kita mau. Terima kasih Ustadzah Fitria Nur Rasidah. Ya, dadah semuanya, dadah semuanya. Iya. Terima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih ya. Ustadzah Fitria luar biasa. Ya, saya ambil alih kembali. Jadi terima kasih teman-teman. Kita sudah menyaksikan para santri kita, calon penulis masa depan yang ada di pesantren Al-Hanif Cianjur bergabung bersama kita di sini. Dan saya lihat tadi semuanya menggunakan protokol kesehatan, social distancing dijaga, dan saya rasa insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bergabung di sana ya. Lalu kemudian ini saya bergabung dengan YouTube, ini ada
pertanyaan dari Pak Danang Margono, apa syarat mengikuti kegiatan TNGP 2020? Ini adalah pertemuan para guru penulis ya. Jadi syarat yang utama sebenarnya adalah Anda sudah bergabung di Media Guru, lalu kemudian Anda sudah memiliki karya buku dan nanti akan dipamerkan bersama-sama di acara TNGP ini. Nah, karena secara virtual ya nanti kita pamerkannya secara virtual. Jadi tidak ada syarat khusus Bapak dan Ibu ya, meskipun nanti kalau belum bergabung di Media Guru ya Anda mungkin hanya sebagai peserta dan bukan sebagai pemain utama ya. Karena nanti di sini akan ada penghargaan untuk buku-buku, kategorinya nanti akan kita umumkan menyusul, tapi biasanya setiap tahun kita akan ada penghargaan juga untuk buku. Lalu kemudian ada lagi Bapak Rabi mengenai syarat, ada banyak juga yang menanyakan cara di YouTube itu bergabung. Insya Allah nanti kita akan umumkan ya kalau kepanitiaannya sudah terbentuk ya. Kemudian saya lihat yang lain dari Deswati Mardi. Assalamualaikum Pak Iksan, saya dari Ponpes Pondok Pesantren Tawalif Parabek. Saya usul bagaimana kalau TNGP kita adakan secara rutin dan kita jadikan komunitas menulis secara nasional. Betul, memang ini sudah menjadi agenda rutinnya Media Guru pada bulan November dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Ya. Kemudian saya masih tunggu pertanyaan yang lain di YouTube, lalu saya akan pindah dulu ke chat room di Zoom. Ada Pak Ahmad Saihu. Silakan Pak Ahmad Saihu, ada unmute mic-nya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar Media Guru yang kami hormati, Pak CEO, Pak Iksan, Mas Eko, dan seluruh teman-teman Putus sepertinya. Penulis se-Indonesia, seperti Riau, Kakak Benak Bintan. Kegiatan TNGP karena memang situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk bertemu secara langsung seperti TNGP 2017 sampai 2019, maka sebaiknya kita adakan per provinsi. Jadi setiap provinsi yang ada komunitas atau ada anggota Media Guru dengan jumlah yang minimal katakanlah 100 orang itu bisa mengadakan satu acara di satu tempat, kemudian menampilkan karya-karya masing-masing dan disertai dengan kegiatan literasi yang lain. Misalnya ada pembacaan puisi, pentigraf atau apa yang itu mencerminkan kegiatan literasi. Kemudian juga dari stand di tiap provinsi itu menampilkan ikon atau hasil kerajinan ataupun kuliner yang ada di daerah masing-masing. Meskipun itu nanti hanya untuk dinikmati dengan sesama anggota di dalam komunitas di satu provinsi, minimal yang provinsi mana putus ya Pak Saihu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Saihu. Saya terima nasional baru ada semacam penghargaan yang diberikan. Oke. Pak Saihu nampaknya terputus sinyalnya. Jadi saya sudah terima masukannya Pak Saihu. Insya Allah nanti kita akan pikirkan bagaimana strateginya ya. Jadi kalau misalnya harus ada yang offline juga, mungkin nanti dengan cara seperti yang di pesantren Al-Hanif tadi itu, jadi jaga protokol kesehatan, nanti kita live-nya. Tapi kita akan pikirkan dulu, nanti formatnya akan kita pikirkan dulu di kepanitiaan.
Oke, saya beri kesempatan lagi yang di Zoom ini Hidayatul Fitri. Ya, Anda bisa oh nggak ada, mic-nya nggak aktif ini ya? Iya, mic-nya nggak aktif. Oke, kalau gitu saya lompat ke Uung Ulfah. Silakan Anda unmute mic-nya, Anda sampaikan kepada kami usulannya. Malah hilang. Ada. Ada. Oke. Silakan ditampilkan video dan mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sedikit bertanya. Pertama, kedua mungkin sedikit usulan ya tentang kegiatan apa namanya? TNJP. Ya, Teman Nasional Guru Penulis, TNGP. Ya, TNJP. Mungkin saya baru orang awam barangkali ya baru bergabung mungkin selama 3 bulan, jadi sedikit mempelajari saja, dan saya ketemu guru Siana ini oleh teman saya itu. Halo Pak Kasmadi, teman saya yang memperkenalkan saya dengan guru Siana dan membuat motivasi saya juga ingin menulis ya, walaupun tulisannya belum baik ya, walaupun belum berkarya barangkali Pak ya. Kemarin 1 sabu alhamdulillah sudah bisa membuat 2 buku yang belum dibukukan Pak. Baru jadi PDF, mudah-mudahan bisa dibukukan. Terima kasih. Berkat media Guru Indonesia ya, saya mengenal ini dan saya bisa sedikit mengaktifkan hobi saya yang lama, yaitu menulis. Yang kedua, Pak, ini saya bertanya tentang keanggotaan daripada media Indonesia yang berasal dari DKI Jakarta, karena selama ini kan belum pernah tahu apa kiprahnya guru media Indonesia yang di DKI Jakarta, khususnya mengadakan kegiatan yang kalau saya tahu itu saya hanya mengikuti dari Bintan, kemudian dari Cluster kelas buku anak. Iya, cluster kelas itu. Jadi belum mengerti seluk-beluk tentang media Indonesia. Nah, saran saya Pak, karena yang tadi disarankan oleh Bapak siapa tadi yang barusan di mobil? Ahmad Sehu. Ahmad, yang menyatakan kita mengadakan kegiatan setiap provinsinya ya, dan saya juga nggak ngerti harus berapa anggotanya dan harus kemana saya mendaftarkan untuk menjadi guru sebagai komunitas. Misalnya saya berada di DKI Jakarta, saya menjadi komunitas media guru di DKI Jakarta, kemana arahnya ya, kemana saya harus berhubungan ya, sehingga mungkin bisa mengaktifkan diri sebagai guru yang insya Allah ingin terus belajar menulis. Oke, ya. Saran saya Pak, kalau seandainya memang diadakan per provinsi, kalau tadi di kegiatan-kegiatan untuk menampilkan para Nah, saya ingin menyarankan satu saja Pak. Kan selama ini media Indonesia hanya melombakan guru-guru berdasarkan kriteria tertentu untuk melomba, yaitu harus menulis 30 hari, harus dan sebagainya seperti itu. Nanti ketika pada saat perayaan ulang tahun guru, kalau boleh sih pertemuan Zoom yang diadakan, kita bisa melombakan setiap peserta dengan 1 buah tulisan pada saat itu, pada saat pelaksanaan ulang tahunnya. Jadi diberikan waktu berapa saat, kemudian kita menghasilkan tulisan pada saat Zoom meeting. Kemudian langsung dikirim dan sediakan media untuk mengirimnya, seperti itu. Sehingga
kreativitas kita betul-betul diuji pada saat itu. Ya, kalau di rumah kan mungkin kita menulis bisa berpikir, bisa melihat preferensi, bisa dan sebagainya, melihat bacaan-bacaan orang terlebih dahulu. Ya, namun kalau misalnya pada saat itu, ya mungkin itu akan betul-betul diuji. Itu aja saran saya. Terima kasih Media Indonesia sehingga saya bisa mencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Indonesia, kalau Anda tadi mendengarkan beberapa kali disebut Media Indonesia, harus ralat ini yang betul Media Guru Indonesia. Kalau Media Indonesia nanti Surya Paloh marah sama kita nanti ya. Jadi kita ini Media Guru Indonesia ya. Atau didoakan seperti Media Indonesia ya. Oke, terima kasih Mbak Uung Ulfa. Beberapa masukannya kita catat. Jadi sebenarnya yang Anda sampaikan itu ya kita pikirkan juga itu namanya adalah Guru Sianival. Festivalnya Guru Siana. Itu spekta Guru Siana, Anda berkumpul di satu tempat dalam satu acara, diberikan tema pada saat itu, lalu Anda menulis saat itu juga, lalu diunggah di Guru Siana, nanti kemudian kita akan berikan penilaian. Jadi itu nanti akan membuat, bayangkan ada satu isu di-upload pada waktu tertentu, durasinya pendek tapi langsung banyak begitu ya. Oke, saya akan undang lagi teman-teman yang ada di, saya lihat dulu yang di YouTube ya. Mas Yasin nanti bisa sambil bantu saya kalau ada pertanyaan yang di YouTube ya. Sambil ini kayaknya, wah banyak sekali ini. Banyak sekali. Mas Yasin tolong dipikirkan aja. Ada usulan, oke, cukup banyak ini ya. Sekarang saya berpindah ke Zoom aja. Yang di Zoom, sambil Mas Yasin bantu saya yang di YouTube ya. Carikan pertanyaan yang tanggapi. Ini banyak juga yang menulis chat di room Zoom ini, tapi saya akan beri kesempatan saja untuk ada di sini, ada berbicara saja. Pak Asmin Adi Purna, bisa di-unmute nggak mic-nya? Anda punya usulan yang menarik sepertinya untuk disampaikan pada kawan-kawan, didengarkan secara langsung, bukan hanya dibaca oleh yang ikut Zoom ini. Pak Asmin Adi Purna, silakan. Ada Mas? Ada, sudah di-unmute. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Asmin, dari mana Pak? Begini. Oh ya, perkenalkan nama saya Asmin Adi Purna AMD, saya dari MTS Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit saran Pak, mungkin bisa diberikan apa ya, seperti surat pengantar kepada Kepala Arpusda atau Kepala Perpustakaan Daerah di masing-masing provinsi selain dari pusatnya di MGI di Surabaya, Pak, agar kami bisa merealisasikan semua yang akan dilaksanakan khusus untuk yang di TNGP ini, Pak. Seperti surat pengantar kan program ini secara massal. Nah, itu kalau misalnya dikirimkan ke seluruh Indonesia kan itu lumayan, Pak, bisa mempercepat proses segalanya. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asmin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Usulannya agar ada surat pengantar dari panitia pusat nanti ya ke Perpusda atau Arpusda di daerah, sehingga teman-teman bisa melakukan pendekatan untuk Perpusda dan diajak kolaborasi. Saya pikir itu masukan yang bagus, dan saya berharap teman-teman nanti melalui acara ini, nanti seperti usulannya Pak Erman tadi, Pak Kepala Kemenak, Anda bisa membawa buku ini diserahkan ke Perpusda masing-masing. Saya rasa itu akan membuat Pak Kepala Dinas, Perpusda dan sebagainya itu mereka tahu bahwa oh di daerah saya ada banyak guru penulis juga begitu. Dan harapannya ini menjadi pintu untuk bersinergi dan kolaborasi lebih lanjut. Terima kasih Pak, cara masukannya menarik. Saya catat dulu ya. Iya, silakan Pak. Oke, sekarang Ibu Mondang Sianturi.
Saya persilakan Anda unmute videonya, mic-nya, lalu kemudian sampaikan usulannya Anda apa ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Salam literasi. Ya. Pak Ceo yang terhormat dan sahabat media guru. Mondang hanya usul aja Pak. Kami sudah juga mulai bergerak di Kabupaten Tangerang. Tapi saya berpikir mudah-mudahan bisa diterima media guru. Media guru membuat satu nama. Jadi contohnya begini Pak, kalau saya pikir tadi, Ikatan Penulis Media Guru Surabaya, Ikatan Penulis Media Guru Banten gitu, Ikatan Penulis Media Guru Jakarta gitu Pak. Jadi akhirnya semua sama karena kemarin kita pakai Pak. Saya dengan tim teman yang alumni Media Guru juga kami membuat di Kabupaten Tangerang itu Pelita, Penggiat Literasi Tangerang. Memang itu semua kami pengurusnya itu semua memang dari Media Guru. Tapi saya lihat wah lebih bagus lagi nih Ikatan Penulis Medan, Ikatan Penulis setiap provinsi gitu loh Pak. Itu aja. Dan untuk Temu Nasional Guru Penulis tahun 2020 mungkin memang boleh dirancang melalui webinar atau Zoom biar setiap provinsi juga boleh bersatu menyatukan satu visi dan misi tetap maju untuk menulis. Terima kasih atas kesempatannya Pak Iksan. Salam sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Mondang Sianturi dari Tangerang ya. Kami catat masukannya dulu ya. Ya mungkin nanti pada saat TNGP akan dijelaskan mengapa kemudian kemarin namanya mungkin beda-beda ya, karena sudah terlanjur berdiri. Nah, tapi nanti kita akan pikirkan apakah harus disamakan atau kemudian tetap berbeda ya. Itu ada pertanyaan lewat chat yang sama seperti yang disampaikan Pak Asmin tadi dari Ibu Yusni Marnora ya. Acara TNGP melalui Dinas Pendidikan agar guru-guru bisa hadir karena sekarang susah untuk berpergian kecuali untuk kedinasan. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Ya, di YouTube juga ada beberapa pertanyaan yang sejenis sebenarnya Pak. Jadi dari Pak Suhardi Saban itu, saya Suhardi dari Natuna, pertanyaan bagaimana TNGP diundang kepala daerah minimal OPD perpustakaan agar memberikan motivasi ke guru dan siswa untuk menulis di daerahnya masing-masing. Terus kemudian Pak Suhaimi Aziz itu mengusulkan agar TNGP 2020 diadakan secara virtual bareng antar komunitas penulis di kabupaten atau kota dan menampilkan karya penulis dan ikon kotanya masing-masing dari Pak Suhaimi Aziz. Juga banyak yang bertanya, Pak, kalau memang diadakan secara virtual, apa memungkinkan Zoom-nya kami bisa masuk Zoom semua gitu. Jangan satu di YouTube, satu di Zoom. itu banyak yang pertanyaan seperti itu. Ya. Silakan lanjut Pak Ihsan. Ya, terima kasih masukannya teman-teman. Tapi begini ya, masuk Zoom, masuk YouTube. Zoom ini kita kebetulan punya 300, mau dinaikkan jadi 1000 juga bisa sih sebenarnya. Nanti kita akan pikirkan ya. Saya nggak tahu yang lebih banyak dari 1000 berapa ya. Oke, teman-teman, Ibu Irwati Hamdani dari Payakumbuh, Kemenak sudah sharing dan ini mungkin bagus juga. Kami dari penulis KPPL Kemenak Kota Payakumbuh sudah menyumbangkan buku ke Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh. Di sana penulis diberikan piagam penghargaan sebagai penulis buku oleh Perpusda. Nah, itu salah satu manfaat kalau kita kontak langsung dengan Perpusda, akan ada perhatian mereka yang lebih pada kita. Oke, sekarang saya lihat dulu yang angkat tangan lagi ada Ibu Amalia ya. Oh, tapi lagi di mobil itu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Hati-hati, jangan sampai nyetir ini. Oh, nggak nyetir, gendong anak nih saya lihat. Di-unmute dulu mic-nya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Balikpapan. Diperkenalkan dulu namanya. Apa? Diperkenalkan dulu namanya, nama dari mana? Saya dari Balikpapan.
Lagi di perjalanan Pak, jadi Pak Zoom. Yang saya mau tanyakan nih Pak, kan di Balikpapan itu sudah 2 kali kalau tidak salah itu ada pelatihan media guru. 3 kali. Kemudian banyak sebenarnya guru-guru dari Balikpapan yang sudah mengikuti. Kemudian yang aktif di Guru Siana itu saya lihat cuma saya gitu. Nah, kalau saya mau kumpulkan teman-teman, saya kurang tahu yang mana yang sudah gitu. Nah, kalau kayak Pak Ihsan kan mungkin tahu yang kemarin waktu media guru itu siapa kira-kira gitu kan. Jadi mungkin saya bisa komunikasi ke teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan media guru di Balikpapan. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amalia dari Balikpapan bergabung juga. Di Balikpapan kita sudah 3 kali dengan Dinas Pendidikan Ibu berlatih. Pernah juga dengan TKPLB juga di Balikpapan. Jadi banyak juga alumni kita di Balikpapan. Nanti kita akan hubungkan ya lewat grup WA masing-masing ya. Ini ada lagi angkat tangan Ibu Nur Zaitun. Silakan Anda unmute mic-nya. Diperkenalkan dulu Bu Nur Zaitun. Mic-nya di-unmute dulu, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Pak, antara Pak Bupati kan dekat. Jadi untuk mengenalkan media guru Indonesia ini ke Pak Bupati, maunya ada semacam surat resmi dari Bapak. Jadi enak berbicaranya. Kemudian bisa mengenalkan apa saja yang ada di media guru ini. Jadi bukan hanya saya aja yang bisa bergabung di media guru Indonesia, tapi lebih gampang lagi mengajak kawan Pak, karena kawan sekolah, kemudian kawan saya di Facebook juga menginginkan masuk ke media guru Indonesia, mengikuti sagu-sagu itu Pak. Udah itu aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami terima usulannya. Ya. Sekarang Mas Eko ada mungkin bisa merekam beberapa pertanyaan yang perlu ditanggapi, Mas. Kalau Anda bisa membaca. Mas Eko masih online. Silakan dibantu menjawab dulu, Mas Eko. Mungkin usulan lain dari para peserta kita yang perlu disampaikan. Ya, ada 2 hal yang saya catat dan ini kontur pertanyaannya sama. Yang pertama tadi dari Pak Samsudin ini juga berlaku untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, bagaimana cara mendisiplinkan diri sebagai penulis ya. Bapak Ibu, media guru punya ribuan penulis dan melalui tantangan Guru Siana itu kita melahirkan banyak sekali penulis-penulis baru yang juga punya dedikasi yang sangat tinggi. Intinya begini, bertemanlah dengan penulis-penulis yang tidak mengenal rasa putus asa dan menyerah. Andai kata misalnya ada teman kita yang menurut kita dia biasa-biasa saja, yang menurut kita mungkin yang bersangkutan itu tidak punya sesuatu yang bisa ditonjolkan, tapi rajin sekali menulis. Nah, kalau dia yang seperti itu bisa, kenapa kita tidak? Ini yang disebut proses belajar, dan saya kira berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan harumnya. Berteman dengan penulis-penulis yang tidak punya rasa putus asa, kita pun akan ketularan disiplinnya. Saya kira itu. Yang kedua, ada terkait TNGP. Jadi tadi kan ada 2 alternatif. Yang pertama TNGP tatap muka, tapi ini tentu amat sulit ya kita laksanakan di suasana pandemi ini. Yang kedua adalah TNGP virtual. Nah, TNGP virtual ini tentu menjadi salah satu alternatif yang logis saat ini. Tentu mungkin nanti bisa
yang saya tangkap dari Pak CEO tadi itu bagus itu. Jadi menggabungkan antara TNGP tatap muka dengan TNGP virtual. Maksudnya tentu dengan protokol yang sangat ketat, pengurus-pengurus media guru saat ini memiliki banyak sekali ini ya organisasi kepenulisan yang tentu Bapak Ibu perlu tahu. Contohnya IGPPL Sumbar, Ikatan Guru dan Penggiat Literasi Sumatera Barat. Kemudian ada KPPL, ini di bawah Kemenak Sumatera Barat. KPPL Kemenak Sumatera Barat. Ada pula IPPL Jawa Timur, ada pula IPPL Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Banyak sekali. Saya kira teman-teman ini nanti bisa mewakili organisasi atau komunitas menulisnya, kemudian melakukan virtual dengan event-event atau festival yang dilakukan dalam Temu Nasional Guru Penulis nanti. Ini tentu masukan yang sangat baik. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan karya. Bapak Ibu tentu saja media guru disadari atau tidak selama ini telah memberikan reward kepada teman-teman. Apa itu? Secara tidak langsung teman-teman yang ikut menulis di Gurusiana, terutama di tantangan menulis Gurusiana, kemudian mereka populer. Saya ambil contoh misalnya ada Dr. Siti Robiah dari Bekasi, ada Ali Harsoyo dari Sumeneb, kemudian ada Dr. Andes Ahmad Saihu dari Surabaya. Mereka punya determinasi tinggi sehingga tulisan-tulisannya mampu menjadi headline atau menjadi tulisan populer, dan itu turut mengangkat pamor mereka. Ini sesungguhnya adalah reward secara tidak langsung yang diberikan oleh media guru. Nah, tentu kami berharap semangat seperti ini nanti muncul di TNGP. Jadi teman-teman yang menjadi Gurusianer populer, teman-teman yang menjadi penulis dengan buku bestseller di media guru bisa berbagi manfaat di TNGP nanti. Dan saya kira sekali lagi bukan tatap mukanya yang terutama, melainkan silaturahminya. Inilah yang kami bangun di media guru. Saya kira itu Pak CEO dan Pak Yasin. Terima kasih Mas Eko. Ini di YouTube itu ada beberapa usulan yang kurang lebih senada. Tapi ini mungkin perlu dipikirkan ya. Tapi ini teman-teman saya masih harus menghitung dengan panitia nanti apakah ini memungkinkan. Jadi digabungkan antara daring dan offline. Nah, usulan dari Nur Sofia, guru SD Kiai Ibrahim Surabaya, itu kalau yang di daerah itu TNGP-nya melalui Perpusda, mengikuti Zoom di Perpusda di ruangan di sana, dan di setiap daerah menampilkan buku-buku karya penulis yang diwakili yang memberikan penghargaan persembahan khusus antar daerah. Ini juga ada kurang lebih sama usulannya dari Kasnida, Ibu Kasnida. Alangkah lebih baiknya jika TNGP virtual di daerah kerjasama dengan Perpusda di bawah komando dinas dan Kemenak. Teman-teman, ini usulan, saya rasa nanti kita akan bicarakan di panitia teknisnya. Jadi mungkin kami bisa membuat gambaran besarnya dulu dalam bentuk proposal, lalu kemudian Anda bisa melakukan pendekatan ke Perpusda, ke Dinas Pendidikan atau Kemenak. Ya, kalau memungkinkan titik kumpul, tentu nggak boleh banyak, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti Anda nobar di sana, seperti tadi yang dilakukan oleh pesantren Al-Hanif di Cianjur. Nanti kita akan gantian online gitu sesuai dengan tapi ini tadi kita pasti akan godok ya. Ini beberapa usulan yang masuk dan menurut saya menarik. Di kolom chat Zoom ada banyak sekali usulan juga tentang produksi merchandise. Saya rasa bisa saja. Ini saya pakai kaos TNGP tahun yang lalu. Saya rasa teman-teman yang tahun lalu seperti itu, tahun sebelumnya kita juga pakai kaos, ada jaket juga. Ini ada usulannya mulai macam-macam ini. Media guru bisa merambah, ada yang bikin ada bisa ransel, ada tas laptop. Wah, kalau perlu ada merek handphone media guru jangan-jangan nanti ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini kita tampung dulu. Nanti teknisnya apakah kita produksi atau kita hanya bantu bangun masternya saja, lalu kemudian diproduksi di daerah supaya tidak ada ongkos kirim. Saya rasa itu semangatnya adalah kebersamaan. Nanti semuanya kita akan bahas itu di dalam kepanitiaan ya. Ini sudah jam 10.30, Mas Eko. Mas Eko ada kuis nggak? Ada pertanyaan yang kuis untuk teman-teman. Terima kasih pada mereka buat kuis yang jawabannya nanti, yang jawabannya paling cepat dan tepat. Nanti kita akan berikan voucher untuk mengikuti kelas menulis. Anda bisa memilih kelas menulis majalah literasi angkatan yang keempat atau kelas menulis satu siswa satu buku angkatan ke-7.
atau kelas menulis, mengubah KTI menjadi buku. Anda bisa memilih nanti ya. Silakan Mas Eko, Anda bisa membuat pertanyaan dulu Mas untuk teman-teman ini. Baik, ini momen yang tentu ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan penggiat literasi dan pejuang literasi. Bapak Ibu, tema webinar kita kali ini adalah Temu Nasional Guru Penulis 2020. Nah, kalau nanti Anda simak, saya insya Allah ini berpedoman pada tema kita hari ini. Jadi tidak melenceng kemana-mana sebagaimana komplain dan kritik yang selalu disampaikan ke saya berkaitan dengan kuis. Nah, kuis kali ini tadi sudah Anda dengar berhadiah, Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas menulis majalah literasi 4 atau kelas menulis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak CEO. Pertanyaannya silakan disimak baik-baik. Sekali lagi kunci jawabannya adalah tema kita hari ini, yaitu webinar Temu Nasional Guru Penulis 2020. Pertanyaan yang pertama, ada 3 pejabat yang diundang di webinar kali ini. Saya ulangi, ada 3 pejabat yang diundang di webinar kali ini. Pertanyaannya, sebutkan siapa nama guru sianer perempuan populer hari ini. Oke, untuk yang pertama mungkin bisa dibantu di kolom chat ruang Zoom dahulu, Pak Yasin. Ya. Saya buka guru siananya dulu. Guru siana langsung berat kalau begini ya. Langsung banyak yang akses. Ini yang hari ini ya Mas ya? Ya, tolong penulisan namanya lengkap Pak Yasin, jadi kapitalisasi hurufnya harus baik dan benar. Berarti yang jangan ditulis huruf kecil. Ya, ya. ya. Itu pertanyaannya guru sianar perempuan, ada yang menjawab. Ahmad Sayhu tolong langsung dieliminasi Pak Yasin. Ada yang menjawab Muhammad Ishak. Ini terlalu terburu-buru dan bersemangat tidak ngecek. Nih, silakan buka guru siana hari ini. Siapa guru sianer perempuan populer pada hari ini? Ada 2 orang itu ya. Silakan yang tercepat. Enggak, artikel populer hari ini ada 2 orang perempuan itu. Yang ditanyakan adalah guru sianer populer hari ini, bukan artikel populer yang ditulis guru sianer perempuan. Oke. Penulis populer ya. Ada yang menjawab Rifaul Mahmudah. Sopo iku, Cak? Ya Allah. Ya Allah. Tadi sudah ada Pak Yasin, tolong di scroll ke atas itu yang di ruang Zoom. Tadi ada yang menjawab tepat. Ada yang menjawab Eti Fakhriati. Jawabannya guru sianer perempuan Riful Hamidah ya Mas? Iya, jawabannya Ibu Riful Hamidah. Oke, sekarang kalau di YouTube itu Harniati betul, tapi huruf kecil semua, salah. Nah yang betul adalah Ade Kurniawati Sijunjung. Tapi ini sudah sering terima hadiah ini, Ibu Ade Kurniawati. Kemarin udah dapat Bu Ade. Batal demi hukum. Tolong yang sudah menang, Anda jangan jawab lagi. Nah itu kalau di YouTube ada Nur Rohmah Pujimastuti dari Nganjuk. Riful Hamidah jawabannya. Itu, betul ya? Siapa? Nur Rohmah Pujimastuti. Dari Nganjuk ini, dari Nganjuk. Ya. Baik. Betul ya? Baik, betul. Ya, selamat kami ucapkan untuk Ibu Nur Rohmah Pujimastuti dari Nganjuk. Itu yang jawaban Anda tepat. Yang di chat room Zoom ini ya. Oh, yang chat room Zoom. Oke. Yang kemudian di sini yang di YouTube ada yang menjawab Murdianah Tathbita Said, Bunda
Rifhul salah. Rifhul Oh, nggak ada hanya. Ini banyak yang pakai huruf kecil semua. Ya, biar tahu ini kalau penulis ini beda. Anda harus nama itu nggak bisa huruf kecil semua. Ya, sebentar. Ini Bu Sofiawati, Riful, tapi hanya kecil. Ya, salah. Nah, itu. Wah, Ali Harsoyo, Ali Duang. Ali Duang, ya betul. Ya, Riful Hamidah. Riful Hamidah, ya betul. Ya, buat Ali Duang yang ada di Ali Harsojo yang di YouTube dan kemudian Nur Rohmah Puji Mastuti, nanti tolong hubungi Mas Yasin. Ya. Cuma Pak Ali Harsoyo itu sudah pernah ikut kelas KTI, kelas majalah sudah pernah. Yang belum dia ikut Sasi Sabu belum kayaknya itu. Iya, ada. Biar anaknya ikut Sasi Sabu nanti. Oke ya, teman-teman, saya pikir cukup ini ya. Mas Eko? Yap. Nah, saya sampaikan link absensi dulu sebelum ditutup. Ya, teman-teman, Mas Yasin akan membagikan link daftar hadir ya. Selama ini banyak tanya gimana caranya mendapatkan sertifikat. Itu ada ngisi aja link daftar hadirnya, nanti kita akan berikan sertifikat. Nah, pastikan Anda namanya benar, nama dan gelar benar. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah alamat email Anda, surat elektronik, karena sertifikat akan kita bagikan secara otomatis kepada Anda melalui alamat email yang Anda isikan. Dan kita beri waktu sampai pukul 13 ya Mas? 13.00. Jadi ada waktu sekitar 2,5 jam dari sekarang. Masih cukup panjang, silakan mengisi daftar hadir yang dibagikan Mas Yasin di baik kolom chat Zoom maupun yang ada di YouTube dan juga ditampilkan di layar ya Mas ya. Ya, saya tampilkan di layar supaya nanti kalau sudah hilang bisa setel lagi tuh YouTube-nya. Ya, itu. YouTube-nya bisa di-setel lagi, dilihat ini untuk link absensinya berlaku hingga pukul 13, jangan terlewat ya. Oke, Anda screenshot teman-teman. Silakan ada screenshot dulu, Anda tangkapan layar ini sehingga nanti Anda bisa mengisi daftar hadir ini ya, dan itu kita tunggu sampai pukul 13.00. Saya mohon maaf kalau lewat dari itu biasanya servernya sudah akan menutup. Itu secara otomatis. Masih tutup, oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara webinar yang ke-6 di Arena Indonesia International Book Fair yang diadakan oleh IKAPI tahun ini, tahun 2020. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman IKAPI Pusat yang sudah memberikan kesempatan kepada Media Guru untuk mengadakan webinar ini sampai 6 kali selama 6 hari berturut-turut. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan ini bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila selama kegiatan webinar ini ada teman-teman yang pengen masuk Zoom tapi tidak bisa karena sudah penuh ya, karena pendaftarnya lebih banyak dari kapasitas. Juga terima kasih kepada semua pendukung acara dan mohon maaf jika ada kekurangan narasumber kami atau kemudian kepanitiaan kami atau secara teknis, administrasi dan sebagainya. Saya rasa tidak ada maksud untuk kesengajaan untuk itu semua. Ini kesempatan kita untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kita akan mengadakan webinar lagi reguler itu tanggal 25 Oktober, hari Ahad ya. Hari Ahad pada minggu keempat bulan ini. Anda catat saja, dan mulai hari ini akan ada audisi narasumber, khususnya untuk para pemenang lomba menulis buku literasi keluarga. Oke, para pemenang lomba menulis buku literasi keluarga, kami undang Anda semua untuk menjadi narasumber. Silakan mengikuti audisinya. Kirimkan materi Anda seperti biasa lewat email panitia. Nanti kita akan bagikan di grup WA. Dan jangan lupa terus memberi masukan kepada kami format acara TNGP yang seperti apa. Kita tunggu baik lewat grup WA maupun di Facebook. Insya Allah nanti akan mudah-mudahan dalam minggu ini panitia sudah mulai bekerja
apapun hasilnya, nanti kita akan sampaikan kepada Anda lewat grup-grup dan saluran yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan semuanya, Bapak Ibu guru penulis. Saya mewakili panitia acara selama kegiatan webinar IIBF dan Media Guru ini undur diri. Ini adalah pertemuan kita terakhir untuk acara webinar IIBF dan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di acara-acara webinar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.